Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah. Wa qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'urumihi fid darain amin. Wa ammal jidaru sampai ini. Wa ammal jidaru lan anapun utawi jidar tembok iku fakana mongko ono apa jidar iku li hulamaini kedue bocah loro yatimaini kang yatim karone fil madinati ing dalem Madinah ing dalem kutha fil madinati ing dalam kutha wa kana lan ana iku tahtahu tetep ing dalam nisor-nisore jidar apa kanzun bondo simpenan maksudnya kanzun iku malun madfunun tegese bondo madfunun kang den pendem min dahabin saking emas wa fiddatin lan perak lahuma kang kedue yatimaini hulamaini yatimaini wa kan lan ana sapa abuhuma bapak lurune sapa abuhuma bapake hulamaini iku salihan wong kang saleh wa kan lan ana sapa abuhuma bapake hulamaini iku salihan saleh iku salihan wong kang soleh fahufidha mongko den reksa karone ulama ini fahufidha mongko den reksa sapa karone ulama ini bisalahihi sebab baguse abuhuma bisalahihi sebab baguse abuhuma fi anfusihima ing dalam pira-pira awak dhewene ulama ini wa malihima lan bondone ulama ini fa arada nuli kersa sapa rabbuka pangeran sira fa arada mongko kersa sapa rabbuka pangeran sira ayya beluwa ing yen to tumeka sapa ulama ini ing yen to tumeka sapa ulama ini tumeka asyuddahuma ing sampurnane kekuatane ulama ini ai inasa rusdihima tegese sampurnane kekuatane ulama ini asyuddahuma bimana quwwatihima wa kamalihima wa yastakhrijalan amrih ngetokaken sapa ulama ini
kanzahuma ing bondo simpenane ulamaini rahmatan krana arai welas, rahmatan krana arai welas, mir rabbika saking pangeran sira, mir rabbika saking pangeran sira. Wa ma fa'altu lan ora maf'ulun lahu utawi rahmatan iku dadi maf'ul lah utawa maf'ul li ajlih, amiluhu kang utawi amile maf'ul lah iku arada, lafat arada. Wa ma fa'altu lan ora agawe sapa ingsun hu ing ma dzukira, wa ma fa'altu lan ora nglakoni sapa ingsun hu ing ma dzukira ai ma tegese perkara dzukira kang den tutur apa ma min kharqis safinati saking ngerusak perahu utawa mbolongi perahu, wa qatlil gulami lan mateni bocah, wa iqamatil jidari lan ngedekaken tembok, wa ma fa'altuhu an amri saking karep ingsun ai ikhtiyari tegese pamilih ingsun, bal bi amri ilhamin balik kelawan perintahe rupa ilham minallahi saking Gusti Allah. Zalika ta'wilu, zalika utawi mengkono-mengkono takwil iku takwilu ma pertelane perkara lam tasdi' kang ora kuwasa sira alaihi ngatasé ma ora kuwasa sabran ing sabar. Yuqalu dan ucapakan apa ista'a wastata'a, ista'a fi'il madi, ista'a wastata'a. Kalau istata'a fi'il mudhari'nya yastati'u, kalau ista'a dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra bimakna ataqa, maknane ista'a wastata'a bimana ataqa kelawan maknane ataqa kuwasa atau kuat sapa sahas. Fa fi hadza mongko iku tetep ing dalam ikilah lafaz lam tasti niku, wa malan perkara qablahu kang tetep ing dalam sadurunge hadza jam'un utai ngumpulaken bainal lughataini ing dalam antara lughat loro. Jadi kalau yang sebelumnya lam tastati, di sini lam tasti' itu dua lughat, dua logat, dua dialek. Wa nuwi'atil ibarah, wa nuwi'at lan den gawe warna-warna apa al ibaratu tetembungan fi fa'aradtu fa'aradna fa'arada rabbuka, ing dalam dawuh fa'aradtu fa'aradna fa'arada rabbuka. Wa yas'alunaka al-yahud an dzil qarnain ismuhu al-iskandar ila akhirih. Sampun Al-Qur'an di dalamnya mengandung cerita, tapi bukan kitab cerita. Al-Quran itu mengandung hukum, tapi bukan kitab hukum seperti undang-undang dasar. Ya. Quran mengandung cerita, tapi bukan cerita seperti buku-buku novel. Ya. Cerita semua. Al-Quran itu juga mengandung hikmah, tapi bukan disebut dengan kitab hikmah. Maka Al-Quran itu firman Allah, dan di antara kisah-kisah yang disampaikan di dalam surat Kahfi ini adalah kisah pertemuan Nabi Musa yang diperintahkan berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir ini masih diperselisihkan statusnya, apakah dia
nabi, apakah dia wali. Makanya tadi disebutkan bi amri ilhamin minallah, bukan disebut wahyu, karena masih diperselisihkan. Kalau wahyu kan mesti nabi, tapi di sini bal bi amri ilhamin minallah, di situ disebutkan ilham, karena ini mengisyaratkan akan adanya perbedaan status Nabi Khidir. Ada 3 pelajaran yang diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Yang pertama kemarin apa? Apa yang kemarin? Urusan perahu dan takwilnya kemarin. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak kecil, ya. Fangtalaqa, keduanya berangkat ba'da hurujihima minas safinati yamshiyani. Jadi setelah kasus perahu selesai, keduanya keluar dari perahu, berjalan lagi. Tatkala di tengah perjalanan, hatta idza laqiya ghulaman, sehingga keduanya bertemu dengan anak kecil yang belum baligh, yal'abu ma'asibyan, yang lagi bermain-main dengan bocah-bocah kecil yang lain. Ahsanuhum wajha, yang mana bocah ini yang paling ganteng. Faqatalahu, kemudian dibunuh sama Nabi Khidir. Cara membunuhnya ini berbeda pendapat di antara para ahli mufassir. Ada yang mengatakan bi angdabahu bisikinin muttaji'ah. Jadi anak itu kemudian dicengkeweng, kemudian dirobohkan, kemudian disembelih. Bi angdabahu bisikinin muttaji'ah. Ada yang mengatakan yang kedua, awiqtal ra'sahu biyadihi, atau kepalanya dicopot, dipetot sampai pedot. Biadi au daraba ra'sahu bil jidar, atau ada yang mengatakan itu dibenturkan kepalanya ke tembok sampai mati. Itu ada aqwalun, itu ada beberapa pendapat. Mengerti ada anak kecil yang belum baligh, yang seandainya dia berbuat dosa belum dicatat sama malaikat menurut syariatnya Nabi Musa, maka Nabi Musa kemudian protes. Qala lahu Musa aqatalta nafsa, apakah engkau membunuh zakiyatan, nafsan, seseorang, zakiyatan yang masih bersih, tahirah, yang masih suci, yang belum mencapai usia taklif, beban kewajiban syariat, bi ghairi nafsin, tanpa dia melakukan pembunuhan. Maksudnya bukan karena kisos. Membunuh itu boleh kalau kisos, ya. Ada orang membunuh, kemudian pembunuh kemudian dibunuh oleh pemerintah, dibunuh, ya, dibalas dengan bunuh. Ini kan dia tidak apa-apa, tidak membunuh orang, nggak berbuat dosa, nggak salah apa-apa kok sampean pateni lapo. Protesnya Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu telah melakukan hal yang mungkar. Diprotes kayak begini, apa jawaban Nabi Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lah bener toh? Gak kira kuat awakmu lek melok aku. Syaratnya apa wingi? Lek melok aku ojo kakean protes, ojo kakean takon. Oh nggih, supe kula supe, kata Nabi Musa, minta maaf. Ya sudah, kata Nabi Musa. Qala in sa'altuka an syai'in ba'da fala tusahibni. Nggih pun, beri kesempatan saya satu lagi. Kalau seandainya aku protes meneh, wis kula dipecat mboten napa-pun. Ya, saya diusir tidak apa-apa. Tapi sekarang la tatrukni. Sekarang jangan kau tinggalkan. Attabi'ka, aku tetap akan izinkan aku untuk tetap mengikuti panjenengan. Qad balagta min ladunni udra. Sudah, kalau sudah 2 kali, ini tinggal 3. Tinggal 1 kali. Kalau 1 kali lagi sampai saya protes, sudah gak ada udzur lagi bagi saya. Memang saya ini berarti tidak pantas, tidak lulus isi mengikuti panjenengan. Jadi Nabi Musa minta maaf dan minta izin lagi. Ya seperti itu santri kalau langgar jaluk sepuro.
mengerti kesalahannya dan berjanji untuk komitmen dengan apa yang diberikan oleh gurunya, yaitu tata tertib itu harus dijalankan. Lah ini ternyata kemudian pada akhir dijelaskan kenapa kok Nabi Khidir ini membunuh anak kecil yang tak berdosa. Wa ammal hulam fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil tadi yang dibunuh itu kedua bapak ibunya adalah orang yang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Lalu kami khawatir nanti tatkala ini dia dewasa, saking dari cintanya bapak ibunya kepada anaknya ini, anak ini nanti gede menjadi kafir dan mempengaruhi bapak ibunya, dan bapak ibunya akhirnya katut ikut-ikutan jadi kafir. Fa innahu kama fi hadis Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim bahwa anak kecil ini ditakdir seandainya besar dia hidup maka dia akan kafir. Tubi'a kafiran walau asya la arhaqahu madzalik. Seandainya dia terus hidup dan dia besarnya kafir, maka kemudian dia akan memaksa bapak ibunya untuk menjadi kafir juga, dan bapak ibunya mau karena saking dari cintanya kepada anaknya tersebut. Fa'aradna ayyubdilahuma, maka kami ingin menggantikan untuk kedua orang tuanya, ya. Allah ingin ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahma. Maka Allah ingin menggantikan anak kecil ini dengan anak yang lain, yang mana anak lain ini khairan minhu, lebih baik darinya dalam hal apa? Zakatan ay salahan, dalam solehnya, takwanya, dan lebih besar kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Jadi dibunuh karena begitu dia nanti dewasa nanti berbahaya kepada kedua orang tuanya. Dan ternyata betul, ya. Fa abdalahuma ta'ala jariyatan, maka Allah setelah terbunuhnya anak kecil ini, maka Allah menggantikan kedua orang tuanya ini kemudian memiliki anak lagi, yaitu anak perempuan, tazawwajat nabiyan. Anak perempuan ini kemudian menikah dengan seorang nabi, fawaladat nabiyan, kemudian punya anak lagi seorang nabi, fahadallahu ta'ala bihi ummatan, maka dengan keturunan perempuan ini Allah memberikan petunjuk hidayah kepada umat yang banyak. Bahkan wakila isnai asyara nabiyan, dari keturunan wanita ini yang menjadi nabi ada 12 orang. Bahkan wulidat wakila waladat sab'ina nabiyya, ada yang mengatakan sampai 70 anaknya itu, ya, keturunannya itu menjadi nabi. Wa ma fa'alahu al-Khadiru min qatlil gulam, adapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir yaitu membunuh anak kecil itu, innama huwa jarin ala syar'i, ini adalah berjalan sesuai dengan syariatnya Nabi Khidir, la ala syar'ina, bukan sesuai dengan syariat kita. Fa innahu la yajuzu qatlu sibyanil kuffar, kalau syariat kita, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membunuh anak kecil yang kafir. Maksudnya anaknya orang kafir tidak boleh kita bunuh, kecuali mereka memerangi kita dengan pedang. Seandainya ada orang, walau tala'a syahsun ala ma tala'a lil Khadir fala yajuzu lahu qatlul gilman, seandainya ada orang yang dia diberi ilham oleh Allah sebagaimana ilham yang diberikan kepada Nabi Khidir, bahwasanya ada anak kecil nanti besar dia menjadi kafir dan berbahaya kepada orang tuanya, tetap menurut syariat kita tidak dibenarkan orang itu membunuh anak kecil tersebut. Jadi beda dengan syariatnya Nabi Khidir. Dulu orang-orang Khawarij yang protes kepada Sayyidina Ali itu, yang membangkang, kemudian mengadakan pertumpahan darah, membunuh, satu ketika bertanya kepada Fudail bin Iyad. Dia bertanya, orang-orang Khawarij itu, bagaimana bisa Nabi Khidir itu membunuh anak-anak kecil yang tak berdosa, padahal Nabi sendiri itu melarang membunuh anak-anaknya orang kafir, apalagi anak-anaknya orang Islam, orang yang beriman gitu. Maksudnya ini orang Khawarij ini
ingin menjebak Fudail bin Iyad dengan jawaban yang mendukung perilakunya Khawarij. Orang Khawarij ingin bertanya, nanti jawabannya itu bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Khawarij, yaitu memerangi orang-orang yang dianggap kafir. Menurut Khawarij, bahkan tidak hanya kafir, pokoknya maksiat dibunuh sama orang Khawarij. Dengan pertanyaan ini, jawabannya ya, nanti boleh seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi. Tapi apa jawabannya? Fudail bin Iyad, kata Fudail bin Iyad, ini mendukung tapi sebetulnya enggak. Katanya Fudail bin Iyad, iya, kalau kamu itu diberikan ilham oleh Allah seperti ilham yang diberikan kepada Nabi Khidir, maka kamu boleh membunuh mereka. Tapi kan tidak mungkin, karena kamu itu tidak selevel dengan Nabi Khidir, kamu bukan Nabi Khidir gitu. Maksudnya ini tidak boleh, apa yang kamu lakukan itu salah, tidak benar. Kamu memerangi saudara sendiri seiman gara-gara tidak sesuai, tidak segolongan dengan kamu. Kemudian ada keterangan juga, tatkala Nabi Khidir membunuh anak kecil, kemudian Nabi Musa marah-marah mengatakan aqatalta nafsan zakiyah, apakah kamu membunuh anak yang masih suci, jiwa yang masih suci itu. Diprotes seperti itu, kemudian Nabi Khidir marah juga. Seorang guru diprotes muridnya, marah dia gurunya. Akhirnya apa? Begitu dibunuh, telah membunuh anak kecil itu, kemudian waqtala'a katifas sabiyil aisar, bahu sebelah kiri dicopot sama Nabi Khidir ini, kemudian diambil dagingnya, wa idzan fihi maktub, ternyata itu ada tulisannya. Tulisannya apa? Kafirun la yu'minu billahi abada. Ada tulisannya bahwa anak ini kafir, tidak akan beriman kepada Allah selama-lamanya. Ya, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Khidir. Ini adalah kisah tentang anak kecil yang dibunuh. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga itu? Yang ketiga adalah urusan tembok. Ya, setelah Nabi Musa minta maaf, diberikan kesempatan terakhir sampai SP3 ya. Nah, nanti kalau 3 melanggar lagi tidak apa-apa wis. Aku diboyong ora apa-apa, aku nerima wis, katanya Nabi Musa ya. Kemudian jalan lagi. Fa'talaqa, jalan lagi. Berjalan hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Jalan, sudah jalan capek sampai melewati qaryah. Di sini disebut qaryah. Qaryah itu desa. Tapi di belakang wa ammal jidar, sama-sama kisah jidar ya, sama-sama apa namanya? Ceritanya tembok ini. Jadi pada kisah pertama fa'talaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Di situ disebut qaryah. Tapi di jawabannya di belakang itu ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Disebut dengan Madinah, bukan qaryah lagi. Padahal qaryah itu desa, kalau Madinah kota gitu. Jadi kalau desa seperti yang meremehkan, artinya ada kekurangan. Tapi kalau kota banyak kelebihannya. Maka berbeda istilah, berbeda diksi, pemilihan kata, itu ada maksud-maksud di dalamnya. Sudah. Kemudian fiha jidaran istat'ama ahla, nyampe ke satu negeri namanya negeri Antakiyah. Karena sudah mengadakan perjalanan, capek, lapar, istat'ama ahlaha. Keduanya Nabi Musa, Nabi Khidir kemudian minta makan kepada orang. Jadi bertamu, tapi ternyata fa'abau, mereka tidak mau menerima sebagai tamu, tidak memberikan suguhan kepadanya. Sudah. Kemudian fawajada fiha jidaran. Sudah, akhirnya mereka jalan terus sampai menemukan jidar, satu tembok.
Satu tembok tingginya itu 1 dhira'. 1 dhira' dari sini ke sini itu kurang lebih 60 cm. Kalau ini 100 berarti 600. Berarti 6 meter ya, kurang lebih 6 meter. 6 meter. Ini ke sini berapa meter? Mungkin 4 ya. Lebih tinggi sedikit. Menemukan tembok yuridu ayyang qadda, yang mana tembok ini sudah miring, hampir-hampir roboh. Jadi mau roboh. Fa aqamahu al-Khadiru biyadi. Kemudian dibenain sama Nabi Khidir, dibenain ini cara memperbaikinya, qila massahu biha fastaqama, dengan cara didorong, didemek, dijejekno. Wa qila aqamahu bi'amudin, ada yang mengatakan jejek nih tembok sing miring niku dengan dikasih kayu, apa jenenge istilahnya? Disenggak. Jadi robo didekno mari ngono dikai kayu cekak miring meneh, apa namanya? Disonggo. Ya, disonggo mek kayu. Wakila naqadahu wa banahu, dan ada yang mengatakan itu dirobohkan kemudian dibangun yang baru. Itu berbeda-beda pendapat di antara para mufassir itu. Tapi apapun caranya, Nabi Khidir kemudian memperbaiki tembok yang miring-miring, yang hampir roboh itu. Fa'aqamah. Qala, Nabi Musa protes lagi. Lau syitta lattakhadta alaihi ajra. Lapo sampean kesel-kesel ya. Katanya Nabi Musa, wong tembok kate roboh ngono iku didekno maneh, lapo? Katik sampean iki tadi minta makan ke orang-orang sini enggak dikasih, malah jadi tukang. Ya, benar no? Ya, yes anway. Karena kita sudah mendirikan ini, ayo kita tagih aja, kita minta makan sama mereka. Ya. Ini katanya Nabi Musa, minta bayaran Nabi Musa kepada orang-orang di Antiokhia itu. Kemudian dalam satu tafsir disebutkan ruwiya annahuma tafa fil qaryah fastat'amahum falam yud'imuhuma. Dalam satu riwayat bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir ini keliling di qaryah Antiokhia itu minta makan kepada orang-orang, tidak ada yang kasih makan. Wastadhafahum falam yudhayifuhuma. Medayo enggak ada sing menerima. Kemudian akhirnya bertemu kepada seorang perempuan, dengan seorang perempuan, abadhum imra'atun min ahli Barbarah. Kemudian bertemu dengan perempuan dari penduduk Barbar, pedalaman ya. Itu yang ngasih makan orang-orang perempuan. Lah karena yang ngasih orang-orang perempuan, yang ngasih makan orang perempuan, ya. Kemudian fada awali nisahim, maka keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir mendoakan orang-orang perempuan di kalangan Antiokhia itu, wala'ana rijalahu, dan melaknat orang-orang laki-laki mereka. Sehingga dikatakan syarrul qura, negeri yang terjelek adalah man la tudifud dhaif, adalah negeri yang orang-orangnya tidak menerima tamu. Sama dengan rumah, sebaik-baik rumah adalah rumah yang menerima tamu, dan jelek-jelek rumah yang tidak menerima tamu. Lah begitu diprotes seperti itu, kemudian Nabi Khidir menjelaskan wa ammal jidaru tadi. Wa ammal jidar fakana liwulamaini yatimaini fil Madinah. Ngerti yo? Tembok mau sing tak dekno iku, yang tak benahi tadi itu miliknya 2 anak yatim yang ada di kota Antiokhia tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan ternyata di bawah bangunan tembok itu berdiri itu terdapat malun madfunun, harta yang terpendam, yaitu zahab dan fiddah, ada emas perak di situ. Emas perak.
Menurut para mufassir di antaranya ya, menafsiri apa yang terpendam di dalamnya. Itu ada yang mengatakan wakila kana lauhan min dahabin. Itu ada papan yang terdiri dari emas, dan di situ karena papan berarti kan ada dua sisi. Satu sisi maktubun fi ahadi janibaihi, tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan di satu sisi, lempengan emas. Di satu sisinya ajibtu liman yu'min bil qadar kaifa yahzan. Aku heran melihat orang yang katanya iman sama takdirnya Allah, bagaimana dia bisa sedih. Ajibtu liman yu'min bir rizqi kaifa yad'ab. Aku terheran-heran kepada orang yang mengakunya iman bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah, tapi dia kemudian bercapek-capek di dalam bekerja. Ajibtu liman yu'min bil maut kaifa yafrah. Aku terheran-heran kepada orang yang ngakunya iman kepada kematian, bahwa dia akan mati, kaifa yafrah, tapi kemudian dia bisa bahagia, bisa tertawa-tawa. Ajibtu liman yu'min bil hisab kaifa yaqul. Dan aku terheran-heran orang yang percaya satu ketika nanti dihisab di hari kiamat, bagaimana dia bisa lalai mengerjakan ibadah kepada Allah. Ajibtu liman ya'rifud dunya wa taqallubaha kaifa yatma'inna ilaiha. Aku terheran-heran melihat orang yang mengerti dunia dan hakikatnya, yang mana sering berbolak-balik urusan dunia, bagaimana dia bisa kerasan tinggal di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisannya. Wa fil janibil akhar, di baliknya lempengan tersebut maktub, ada tulisannya anallah. Aku adalah Allah, la ilaha illa ana wahdi. Tidak ada Tuhan melainkan aku seorang saja. La syarikali, tidak ada sekutu bagiku. Khalaqtul khaira wasyarra, akulah yang menciptakan kejelekan dan kebaikan. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajru ala yadayhi, dan sungguh beruntung orang yang aku menciptakannya untuk kebaikan dan aku memperjalankan orang itu atas kebaikan. Wal wail liman khalaqtuhu lisyarr, dan kejelekan bagi orang yang aku ciptakan untuk kejelekan dan aku perjalankan dia di atas kejelekannya. Itu ada tulisan pesan, apalah, dan di samping ada pesan yang luar biasa itu, tapi itu emas. Emas itu lempengan gede sakmono tulisannya ya. Iku dadi sak kilo lek didol piro. Wa kana abuhuma salihah, dan anak yatim ini bapaknya dulu ya, itu adalah orang saleh. Maka berkat kesolehan bapaknya, kedua anaknya dijaga oleh Nabi Khidir tadi itu. Kalau tidak diluruskan, tidak dibenahi tembok itu, boleh jadi roboh. Kalau roboh nanti ada orang yang menggali, begitu menggali ketemu emas diambil sama orang, padahal itu miliknya dua anak yatim itu. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hartanya anak yatim ini. Itu dengan dibangun supaya nggak dicuri orang ya. Dan bapaknya adalah orang yang soleh. Namanya bapaknya wakana yusamma kashihan. Nama bapaknya yang soleh itu namanya kashihan, bukan kasihan, bukan ya, kashihan. Kasihan deh lo, bukan. Dan ini merupakan dalil bahwa inna taqwal usul tanfaul furu, bahwasanya ketakwaan orang-orang tua itu bermanfaat untuk anak turunnya. Jadi wong kalau punya bapak, punya mbah sing soleh, pasti itu akan bermanfaat kepada anak-anaknya. Sebagaimana kisah tadi ini, dilindungi, Allah mengirim Nabi Khidir untuk menjaga hartanya karena ketakwaan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin agar keduanya anak yatim ini nanti balik ya, kemudian dia mengambil hartanya itu, karena ini sebagai wujud kasih sayang Allah kepada keduanya. Wa ma fa'altuhu an amri, aku nglakoni ngono gak karepku dhewe, katanya Nabi Khidir. Aku diperintah oleh Allah dengan ilham. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah penjelasan apa yang aku lakukan yang kamu protes balik-balik. Itu dijelaskan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam.
Maka di situ ada beberapa redaksi yang berbeda. Di antaranya adalah fa'aradtu apa tadi? Fa'aradna fa'arada rabbuka. Itu semuanya sama, tapi berbeda redaksi, dan itu pasti ada hikmah di baliknya. Dan yang terakhir nih, tatkala Nabi Musa sudah diusir sama, kan terakhir tadi tiga kasus ya. Kemudian Nabi Musa sudah, saya mengaku gagal ya, maka saya diusir, tidak apa-apa, saya terima. Tapi saya minta satu permintaan, ausini, tolong berikan pesan-pesan terakhir kepadaku. Apa yang dipesankan oleh Nabi Khidir? Kun bassaman wala takun dhahhaka. Jadilah kamu orang yang banyak mesem, jangan banyak tertawa ya. Mesem ya. Kemudian tinggalkan pertengkaran, perdebatan. Wala tamshi fi ghairi hajah. Jangan kamu berjalan tanpa ada tujuan atau kebutuhan. Wala tu'ib 'alal khatta'in khatayahum, dan jangan engkau mencaci maki pendosa dengan dosa-dosa mereka. Jangan kau caci maki pendosa. Mestinya kamu dakwai, kamu rangkul, kamu ajak ya. Ajak kon ilo-ilo notok. Tambah ya gak mari-mari lah dirontok. Wabki ala khati'atika ya bena Imran, dan menangislah kamu atas dosa-dosamu. Itu pesan terakhir Nabi Khidir sebelum berpisah dengan Nabi Musa. Maka kita ambil pelajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir dan apa yang terjadi kepada Nabi Musa, bagaimana hubungan antara guru dan murid, dan kita harus husnudon kepada orang lain. Tatkala punya satu amalan yang berbeda, kalau kita punya wawasan yang luas, kita akan menemukan bahwa mereka pun juga punya dalilnya, sehingga melakukan hal yang demikian. Ilahi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.